Dari kota kecil yang penduduknya 35.000 ke tempat yang 245 ribuan penduduknya bingung. Jalanannya gede banget. Terus ada Straßenbahn-nya juga tuh, lihat tuh. Harus perhatiin kalau ada datang, mundur Lisa. Oh, mau lewat sana tuh. Ya. Ntar ke mandek kan? Tuh, ntar kapan-kapan kita naik itu ya. Aku baru selesai mau unmelden di Rathaus. Ini cuma 15 menitan doang. Di emailnya dibilang 40 menitan. Nih aku mau ada cerita-cerita seru di Rathausnya sama ibunya, namanya Frau Groh. Frau Groh, ya bener. Abang nih, ya. Dia udah nunggu setengah jam tuh si abang. Lihat ada bus nggak ya dari sono? Kalau jalan kaki kita 20 menitan. Terus dari rumah itu 10 menit lagi ke sekolahan abang. Kasihan dia. Kita lihat bus dulu dari sono, yuk Lisa, yuk. Tuh tramnya ya. Kapan kita naik ntar ya? Gede banget ini kota. Jadi bingung deh aku. Ya, panas deh hari ini. Perkiraan cuacanya 16 derajat. Dia udah buka jaket, panas. Cepet-cepet jemput abang. Ayo, ayo. Ini pemandangannya begini. Terang banget. Di mana-mana ini pembangunan. 1 jam 15 menit Benyamin nunggu di mana ya, kasihan dia. Di mana dia? Di rumah, capek dia. Termin 11 Uhr. Gespräch 15 Minuten später. Und dann halb 12 sind wir fertig. Und dann sind wir nach Hause gelaufen, halbe Stunde. Das ist eine halbe Stunde. Ja, um 12 sind wir zu Hause. Ja, Lisa di rumah. Hast du es getreten? Was hast du getreten, was? Da hast du es getreten. Teh anjing, enggak. Gimana di sekolah? Olahraga? Tas olahraganya dibawa pulang nggak? Richtig. Nein. Ditinggal? Ja. Kan bajunya kotor, nggak? Nein. Es bleibt da immer. Oke. Akhirnya nyampe rumah juga. Ya udah deket rumah ini. Lidl di sini buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya mau ngambil sampah di Lidl lah. Flaschen. Hari ini sampah plastik diambil ya, sampah plastik, kertas-kertas. Nah, ini model rumahnya di sini. Itu di rumah ya, nggak pasang hordeng kayak di rumah sebelumnya. Nggak ada juga orang yang penasaran lewat-lewat sini nengok-nengok. Nah, udah di rumah nih ya. Jadi aku mau lanjut cerita-cerita soal unmelden ke Rathaus, daftar diri ya, karena pindahan rumah. Benny berisik deh dia. Tadi si bocah ditegur sama tetangga gitu ya. Bisa nggak sih kalian nggak ribut katanya? Jam 1 tadi aku juga dibilang Lisa jangan ribut ya, jangan cengeng-cengeng, jangan nangis-nangis gitu ya. Kalau sama abangnya kan digangguin, digoda-godain nih, hehehe gitu ntar. Bener dong sama entahlah oma-oma kali ya, dibilang bisa nggak kalian nggak ribut. Terus ada got-gotnya kata Benyamin, Oliver got gitu ya Benny. Ya udah masuk itu 2 bocah gitu ya. Di Jerman sini memang orang Jerman tuh cinta ketenangan. Jadi jam 1 sampai jam 3 waktu tenang, mungkin mereka mau istirahat ya, mau tidur siang gitu ya. Jadi anak-anak juga nggak boleh ribut-ribut. Jadi kalau punya anak-anak ya mau ribut-ribut bawa keluar ke taman gitu. Nah, lanjut cerita soal Rathaus itu. Jadi kita dapat termin hari ini, dapat tanggal hari ini tuh setelah daftar 2 minggu sebelumnya. Terus kemarin aku ngelihat kalau mau daftar kemarin ya itu 2 bulan lagi baru dapat tanggalnya. Jadi bulan Mei. Kenapa? Karena jadi ya bapaknya anak-anak tuh kan udah daftar 2 minggu lalu. Daftar online gitu ya, dapat tanggalnya hari Rebo jam 11. Aku bilang aku nggak mau pagi-pagi banget gitu ya. Masih puyeng lah baru bangun tidur gitu ya. Dibikinlah jam 11. Kemudian nah, kan pindahan nih segala macam di dalam kardus, printer di dalam kardus gitu ya. Terus pindahan server lah dia, server emailnya gitu. Jadi ya emailnya hilang belum di print. Nah, padahal ada buku nomornya di situ, ada kodenya, terus ada websitenya juga yang bilang itu harus bawa buku nomornya.
2 hari sebelumnya aku udah survei tempatnya, tapi lagi awal Maret sebenarnya udah diajak suamiku jalan-jalan ngelihat tempat tersebut 1 kali aja, dan aku langsung inget gitu ya. Kemudian aku lihat lah, kok nih nggak ada hari Rebo daftarnya gitu ya. Di pintunya kan ada Öffnungszeitnya, ada jam bukanya. Terus aku Google lagi. Ah udahlah pede aja ya, soalnya kan udah dapet tanggal nih. Terus ntar kalau ganti lagi 2 bulan lagi baru kesono gitu ya. Udah pede aja lah. Akunya. Terus 10:30 udah nyampe situ tuh aku. Ya. Karena si Benyamin kan keluar sekolah jam 11 gitu ya. Nah jadi aku ya improve aja lah gitu ya. Ntar kalau ditanya mana bukung nomornya gitu ya. Nah misalkan kalian tinggal di Chemnitz juga nih atau di kota lain lah gitu ya. Mau daftar apapun gitu, emailnya hilang gitu ya, daripada daftar lagi ntar beberapa bulan kemudian baru dapat tanggalnya gitu ya. Ya udah datengin aja tempatnya, bilang ya pasti ada lah di sistem mereka. Kalau hari itu kita ada janji gitu, ada termin. Nah, di pintu masuk ada security. Aku 10:30 sudah di situ. Aku bilang aku ada janji jam 11 ya. Aku keluarin dokumenku yang dikasih suami. Seolah-olah gitu ada bukung nomornya di situ maksudku. Padahal nggak ada ya. Terus dibilang janjinya jam berapa? Jam 11. Nggak bisa masuk gitu ya. Harus 5 menit sebelumnya boleh masuk gitu. Di luarnya itu di Rathaus ada jamnya. Aku bilang aku harus jemput anakku nih jam 11. Nah aku udah bilang Benyamin sih, ntar aku telat ya jemputnya. Berapa lama? Dibilang setengah jam, padahal mah 1 jam. Terus ya udah aku sama Lisa nunggu di luar lah sekitar 25 menitan. Nah 5 menit sebelumnya masuk kan 3G tuh, dry G ya, aku kasih unjuk lah barcode ini vaksinku. Suamiku kerja dia Senin ntar Jumat baru balik gitu, lagian dia nggak divaksin ya. Di tes sih bisa, tapi ya udahlah, udah dikasih berkas-berkas ke aku. Terus nah jam 11:05 aku tunjukin lagi ke Pak security-nya gitu ya, barcode vaksinku ini, dan gak ditanya bukung nomornya. Terus dibilang tuh masuk ke meja gitu ya, ada 2 bagian, ada Meldebehörde ya buat daftar diri, sama satu lagi buat mobil dah kalau mau ganti nomor mobil, KFZ gitu ya. Lah aku ke meja yang itulah, yang unmelden gitu ya. Tuh, ngomongnya kalau pakai masker juga ya, kayak kumur-kumur ya, bukan akunya doang, orang lawan bicara juga gitu. Terus ditanya lah, ini bukung nomornya mana? Kagak ada coy. Mau gue bilang. Terus ini aja lah aku bilang, yang daftar online tuh suamiku gitu. Dia kerja, nggak dikasih bukung nomornya. Aku cuma dikasih ini di dokumen-dokumen doang ya. Ya udahlah aku ngarang-ngarang aja kan ya. Padahal pokoknya sebisa mungkin ya. Nah pasti ada dong data-data di dia ya. Gue bilang suamiku kerja, aku nggak dikasih emailnya, cuma disuruh pergi dan dikasih dokumennya. Terus ya pas coba lihat di sistemmu, gue bilang gitu, di kertas dia ada kertas ya udah di print siapa aja yang dia punya janji hari itu ya. Ditanya siapa namanya, aku bilang lah nama suamiku. Nah terus oh iya ada, terus ditulis lah itu nomornya 922 berapa gitu ya, 921 berapa gitu, lantai 2 dia bilang gitu. Lantai 2 cingak-cinguknya kota gede. Ya kalau lagi di tempatku kan yang di Sinsam dulu, kota kecil, gak usah pakai janji-janjian segala, langsung datang daftar diri. Nah ini janji sampai 2 minggu kemudian baru dapat terminnya ya. Terus aku celingak ini di mana? Ada sih nomorku, terus itu ada monitor gitu ya, nomor buat mobil gitu ya. Nomor kalau mau ganti plat mobil sama unmeldennya di nomornya. Ya, ini nomornya 21. Ya, punya aku 921. Gila, berapa lama ini? Mau jemput Benyamin udah jam 11, waktu itu jam 11:05. Terus ada tulisan lah unmelden info buat unmelden gitu. Unmeldebehörde atau ya pokoknya sama-sama ya tulisannya ya. Aku tanya buat info maksud tuh. Nah aku tanyalah sama ibu, aku bilang aku janji ada jam 11 gitu ya. Terus kemana aku gitu?
Ide turut tunggu sampai nomornya muncul tuh, nomor yang di monitor itu. Terus aku liatin. Nomor ini. Lah, nomorku 921 itu masih 12 sekian. 21 sekian. Ntar kalau sampai 900-an. Terus ngoceh-ngoceh. Ibunya terus aku bilang, aku harus jemput anakku nih jam 11 gitu. Dia keluar. Terus si ibu bilang, iya itu nomornya, nanti tungguin aja. Sambil aku ngedumel-dumel lah ya. Terus tapi nomornya ini gimana nih? Dia bilang itu nomornya nggak berurutan, jadi nggak ada ngaruhnya katanya. Oh ya udahlah, ya tenanglah aku nungguin. Paling 2 menitan kata ibu itu. 10 menitan aku tunggu baru kuliatin itu 4 nomor ya di monitor keluar. Ini mana angka 9 nih kagak muncul 9921. Akhirnya setelah nunggu 10 menitan, nah 11.15, nah baru masuklah. Ya, jadi di nomor kita itu nomor bukung nomornya, kemudian di sebelahnya itu ada nomor ruangannya. Kita harus ke ruangan nomor berapa gitu. Nah, masuklah ke ruangan itu. Di situ ada ada ibu 2 ya, pegawainya yang ngurusin. Aku lupa lagi tutup pintu pas udah masuk. Jadi ibu yang sebelumnya yang nutupin, gak apa-apa aku tutupin katanya. Nah, itu lagi kosong dua-duanya gitu ya. Ditanyain siapa, aku bilang nama keluarganya. Terus ausweis ku kasih sama kertas-kertasnya. Dia nanya, mana ini lo, paspor lo? Nggak ada, aku bilang gitu. Sebenarnya aku udah kepikiran mau bawa pasporku. Cuma itu kan di dalam kardus. Aduh, aku udah kepikiran si kardusnya ini. Tapi aku, pas pagi-pagi tadi setelah antar Benyamin, setelahnya itu malah aku chatting sama keluargaku gitu. Jadinya entar. Yang penting kan ada ausweis pikirku. Ya, ada ausweisnya itu punya suamiku juga aku punya. Terus si ibu itu Frau Gro itu ngomel. Gak bisa ini gitu. Yang perlu Reisepass. Lah emang gak ada di ausweisku itu informasi, kan sidik jari juga ada informasi. Gak ada katanya. Terus Reisepass paspor suamiku juga dibutuhin. Ya nggak tahu, aku cuma dikasih surat-surat ini aja. Nah, jadi kalau misalkan kita orang Indonesia di Jerman gitu ya, kadang pura-pura belaga-belaga nggak tahu, belaga-belaga bego juga ini sih menolong gitu ya. Dia kesel, aku juga kesel tadi. Ya udahlah, aku mau bilang tadi ya udah kasih tanggal yang baru aja gitu ya. Tapi aku diem, nggak belum sampai ngomong gitu. Dia masih ngetik, isi formulir gitu ya. Terus suruh tanda tangan, ada monitor di depanku, tanda tangan 2 kali, ya. Sambil ngelirik si Lisa tadi, agak senyum juga, sekali doang, ya. Kadang ya pegawai-pegawai di sini memang judes sama ya. Kalau di Indonesia di KBRI Jerman konon katanya tuh ya. Aku waktu mau masuk ke Jerman nggak dari nggak dari kedutaan Jerman di Jakarta, nggak. Aku masuk dari kedutaan Swiss, gitu ya. Jadi nggak tahu sejutek apa. Tapi di Swiss itu ya, kedutaan Swiss pegawainya juga pas aku terakhir kali ngambil paspor tuh ya, judes. Pas awal-awal ramah. Udah deh, itu bikin cerita tersendiri. Nah ya, si Fraunya itu waktu suamiku terima email konfirmasi tentang termin itu ya, dibilang kira-kira 40 menitan. Nggak ada 40 menit, 15 menit, jadi setengah 12 udah selesai, udah keluar. Aku bilang terima kasih. Akhirnya selesai juga gitu. Jadi di ausweisku itu ditempelin alamat rumah baru kita, ausweis suami juga. Terus dia bilang paspor itu butuh karena nanti alamatnya mau dibikin alamat yang baru. Nah, dalam hatiku ya, dulu lagi mau ke rumah yang lama, Sinsam itu nggak ditanyain. Jadi kan diganti paspor ya kalau udah habis masa berlakunya. Dia tanyain paspor suamiku, aku bilang masih berlaku 10 tahun. Dia jadi kesel si ibu. Ya pasporku juga masih 5 tahun ke depan aku baru ganti. Nah maksudnya dia adalah mau dikasih tambahan informasi ya kalau alamatnya udah ganti. Nah nanti juga dia di KBRI ini mesti lapor diri. KBRI Frankfurt lapor diri kalau udah pindahan. Nah cuma dari tempatku ini Chemnitz ke KBRI itu gile jauh bener, Bu. 4 jaman, atau ke Berlin lebih dekat 3 jam juga. Bingung jadinya, tapi ya mesti lapor diri di yang ini dulu deh, di KBRI Frankfurt. Nah, ntar kalau mau ganti paspor 5 tahun kemudian lah, nggak tahu, aku juga belum tahu, mungkin ada warung konsuler Indonesia di sini ya,
yang mana lebih deket gitu daripada 3 jam atau 5 jam ke KBRI atau ke KJRI. Kita lihat aja deh. Pada video ini aku ngomongin mengenai daftar diri. Nah, jadi kalau di Jerman sini pindahan rumah ya, daftar diri. Baik kalau misalkan kalian tinggalnya di kota yang sama, jadi Umelden gitu ya, pindah di kota yang sama. Kalau pindah kota, kita nih pindah ke jarak yang 450 km jauhnya ya. Jadi dari Baden-Württemberg pindah ke Saxony. Nah, sekarang kita tinggal di Jerman Timur, di Chemnitz nih, sisa-sisa perang dunia pertama bangunan-bangunannya ya. Tapi udah direnovasi jadi bagus nih, rumah yang kita tinggalin ini jadi kinclong, bagus, baru, bener-bener perabotan apa ya, kayak wastafel di kamar mandi gitu ya, baru direnovasi bener-bener. Ntar aku bikin video terpisah, kalian bisa lihat link di bawah video ini ya, cerita tentang pindahan rumah. Masih kayak kapal pecah rumah kita, udah 2 minggu di sini. Aku enek beresin, ngeluarin isi-isi kardus ya, 80 kardus. Ya ampun dah. Aku ngoceh-ngocehnya kepanjangan nanti. Jadi ya cerita tentang daftar diri pindahan rumah di Jerman. Terima kasih yang menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.